Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kautsar dari 11 MIPA 3. Saya yang akan memimpin tadarus pada hari ini. Pertama-tama, mohon dipersiapkan Al-Qur'annya, dan bagi yang muslimah harus dipakai hijabnya. Sebelum mengawali tadarus pada hari ini, marilah kita membukanya dengan membaca surah Al-Fatihah. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang marilah dibuka Al-Qur'annya surah Al-An'am, surah ke-6, ayat ke-53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dil liyaqulu ahaula'i imanallahu alaihim min bainina alaysallahu bi'a'lama bisyakirin. Wa iza ja'akal ladzina yu'minuna biayatina fakul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmata annahu man amila minkum su'an bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dolaltu izan wa ma ana minal muhtadin. Qul inni ala bainatim mir rabbi wa kazzabtum bih ma indi ma tasta'jiluna bihi inil hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bizzalimin. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ba'lamuha wa la habtin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari summa yab'asukum fihi liyuqda ajalum musamma summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah hatta iza jaa ahadakumul mautu tawaffat hurusul sulna wa hum la yufarritun summa rudu ilallahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Qul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarru'an wa khufyah la in anjana wa min hazihi lanakunanna minasyakirin. Qulillahu yunajjikum minha wa man kulli kharbin summa antum tusyrikun. Qul huwal qadiru ala an yab'asa alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yuziqau ba'dakum ba'sa ba'din unzur kaufa nusirru fal ayati la'allahum yafqahun. Wa kazzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Qul lastu alaikum biwakil. Likulli naba'in mustaqarru wa sawfa ta'lamun. Wa iza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairih wa imma yunsiyannaka syaitonu fala taqud ba'da zikra ma'al qaumiz zalimin. Artinya, demikianlah kami telah menguji sebagian mereka, yaitu orang yang kaya, dengan sebagian yang lain, yaitu orang yang miskin, agar mereka orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya? Dan apabila orang-orang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang kepada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar terlihat jelas jalan-jalan orang yang saleh, dan agar terlihat jelas pula jalan-jalan orang yang berdosa. Katakanlah Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku dan aku tidak termaksud orang yang mendapat petunjuk. Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata, yaitu Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenarannya dan dia pemberi keputusan yang terbaik. Katakanlah Muhammad,
Seandainya ada padaku apa azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya, tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu, dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Dan Dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan Dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Kemudian mereka, hamba-hamba Allah, dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya, dan Dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut? Dengan mengatakan, sekiranya Dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu, dari segala macam kesusahan. Namun kemudian kamu kembali mempersekutukannya. Katakanlah Muhammad, Dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas dan di bawah kakimu, atau Dia mencampurkan kamu ke dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Dan kamu mendustakannya. Azab itu, padahal azab itu benar apa adanya. Katakanlah Muhammad, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan yang lain. Dan jika setan-setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahina wa zukna tila wattahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum menutup kegiatan tadarus di pagi hari ini, marilah kita mengakhirinya dengan membaca doa. Doa dimulai. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man zallazi yasfa'u indahu illa biizni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, wa la yahuduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adi billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ghfir lana zunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wa faya qatiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'd hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fil sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahma wasi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 28 Bapak Umar Yadi beserta para wakil dan manajemen, kepada yang terhormat Kepala TU dan karyawan yang kami hormati, Bapak dan Ibu guru serta orang tua yang mendampingi siswanya. Yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi adalah siswa-siswi SMA Negeri 28 Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang pada pagi hari ini kita semua diberi nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Maka kita dapat menjalankan kegiatan ibadah tadarus pada pagi hari ini. Mohon maaf sebelumnya kalau saya pada pagi hari ini tampil di hadapan Bapak Ibu semua, bukan berarti saya mengajari Bapak Ibu, akan tetapi kita sama-sama mengingatkan dan mereminder belajar untuk memotivasi siswa yang akan mengikuti pembelajaran PJJ pada hari ini. Tema kali ini Ibu akan menyampaikan tentang doa atau berdoa. Dikatakan dalam hadis bahwa doa itu adalah senjatanya orang beriman. Karena itu doa mengandung ribuan manfaat yang terkandung di dalamnya. Doa sendiri sebenarnya artinya adalah harapan yang disampaikan kepada Tuhannya dengan bahasa yang lembut dan halus. Bagi orang Islam yang beriman, doa bisa dikatakan sebagai alat untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mendengar Al-Sami dan juga mengetahui Al-Alim,
orang Islam, doa merupakan jantungnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat dibutuhkan dari mulai kita bangun tidur sampai siang melakukan aktivitas dan sampai tidur lagi malam hari. Tidak lepas dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini anak-anak setelah sholat subuh ibu sarankan atau ibu ingatkan jangan tinggalkan doa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilmanan nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan takobalan. Artinya, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, bagi diriku dan bagi orang lain, yang halal dan amalan yang diterima olehmu ya Allah. Adapun adab berdoa, ada 7 di dalam kita membaca doa kita harus mengenal adab agar doa kita setelah sholat wajib itu diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada adabnya di dalam kita melaksanakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita awali dengan membaca memuji keagungan Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kedua, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar. Ketiga, menghadap kiblat dan sambil mengangkat kedua tangan kita. Keempat, khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk merupakan penyerahan diri atau merendahkan hati kita kepada Allah. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 90, yaitu sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Kelima, suara perlahan, bahasa yang lemah dan lembut. Keenam, kita meyakini doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ketujuh, mengulang doa kita kembali namun tidak terburu-buru. Adapun ada 3 doa yang pasti dikabulkan Allah. Dari pendapat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa, yaitu pertama, doanya orang tua untuk anak-anaknya. Kedua, doa seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh. Ketiga adalah orang yang terzolimi atau dizolimi. Nah, oleh karena itu doa juga dibiasakan disertai juga dengan zikir, bertasbih, bertahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan juga ada juga doa sapu jagat, yaitu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, demikianlah yang bisa ibu sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya yang datang dari saya dan kelebihannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.